Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalina wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan telah memberikan kita kesempatan untuk kumpul pada sore hari ini. Dan tidak lupa kita curahkan sholawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat. Amin. Amin. Di sini saya akan menyampaikan persiapan atau bekal untuk kematian nanti. Dunia hanyalah satu persinggahan yang dimana kita mendatanginya lalu kita hendak meninggalkannya. Dunia itu bersifat semu. Sebelum kita mendapatkan kesenangan tersebut, kita selalu memimpikannya siang dan malam. Tetapi setelah kesenangan tersebut kita dapatkan, kita menganggapnya kesenangan itu adalah biasa saja. Karena itu, orang yang hatinya telah cinta kepada dunia, maka ia akan bekerja tanpa henti untuk mendapatkan kesenangan tersebut di dunia. Dan kepuasan tidak akan pernah ia dapatkan meski ia habiskan umurnya dengan bekerja untuk mencari apa yang diinginkannya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak Adam, yaitu manusia, memiliki 2 lembah harta, pasti ia mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam selain tanah. Itulah gambaran seseorang yang memperturutkan dunia, ia akan merasa kurang dan kurang terus. Contohnya, ketika seseorang berjalan, ia melihat orang lain memiliki sepeda. Ia berkata, "Ya Allah, saya ingin memiliki sepeda." Tetapi setelah sepeda itu ada di tangannya, ia merubah pikirannya untuk memiliki motor. Dan lalu setelah motor itu terbeli, ia akan merubah pikirannya untuk ingin membeli mobil, dan seterusnya. Jika begitu yang dipikirkannya, maka hanya ajal yang akan menghentikan keinginan itu, karena nafsu duniawi itu tidak ada batasannya. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kesenangan dunia hanyalah kesenangan semu, dan kesenangan akhirat adalah kesenangan yang kekal abadi. Maka tidak selayaknya kita tenggelam dalam kesenangan dunia. Berbuat untuk duniawi seakan-akan akan hidup selamanya, dan berbuat untuk akhirat seakan-akan ia akan hidup selamanya. Seakan-akan akan besok mati. Bagaimana seseorang yang berbuat seakan-akan ia akan hidup selamanya? Tentu ia akan rileks dan tidak ngoyo. Jika hari ini belum berhasil, maka ia akan mencoba hari esok. Tetapi kalau hari esok belum berhasil, dia akan mencoba di saat lain. Dan juga bila kesempatan ini belum sempat, masih ada kesempatan yang lain. Jika demikian, maka orang tidak perlu stres dan merisaukan masalah duniawinya. Sebaliknya, dalam masalah akhirat, seseorang harus bersegera dan tidak boleh menunda-nunda. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah dalam masalah akhirat kita sudah bergegas melaksanakannya? Contohnya, ketika ada suara azan berkumandang, apakah kita sudah meninggalkan atau menghentikan aktivitas duniawi kita demi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib?
Jika belum, maka di mana posisi ilmu kita? Apakah ilmu kita masuk sampai ke dalam hati, atau hanya sebatas di akal, atau justru hanya sampai pada lisan semata? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kehidupan kita di akhirat tidak ada akhirnya, maka semestinya kita jangan puas dalam beramal akhirat. Akan tetapi sayang, kita selalu lalai. Contohnya, kita bisa kuat berjam-jam untuk menonton televisi, atau menonton YouTube, atau bermain handphone. Tetapi ketika kita duduk 1 jam di majelis taklim, itu pun rasanya seperti ditusuk duri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk beramal karena Allah, seukuran dengan kebutuhan kita kepada Allah. Bukankah kita tidak pernah membutuhkan Allah? Jika demikian, mengapa begitu banyak kita memperturutkan hawa nafsu, sehingga dalam masalah ibadah pun kadangkala kita melaksanakannya bukan lagi karena Allah, tetapi karena nafsu. Jika amal kebaikan kita saja ternyata tidak karena Allah, maka di mana kedudukan kita di hadapan Allah? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap untuk menghadapi hari akhir nanti dengan bekal kita yang seadanya, atau kita sudah tahu berapa besar kebutuhan kita kepada Allah, atau kita sudah tahu betapa singkat hidup kita di dunia? Kita sudah tahu mengetahui kekekalan kehidupan di akhirat. Apakah pengetahuan yang sudah mengetahui kekekalannya kehidupan di akhirat akan mengubah perilaku dan kepribadian kita? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu terus berjalan, tidak akan pernah berhenti, apalagi mundur ke belakang. Usia kita semakin hari semakin berkurang. Jika nafsu duniawi kita tetap menjadi penguasa raga dan jiwa kita, maka keinginan akhirat akan lenyap dari diri kita. Maka apalagi yang bisa kita harapkan? Dunia yang kita kejar belum tentu kita bisa dapatkan. Mengapa kita tidak mengejar akhirat yang kekekalannya itu sudah dipastikan? Contoh, kita berkemah 2 atau 3 hari, lalu kita mempersiapkan bekalnya seminggu sebelum kita berkemah. Tetapi kita yang hendak akan meninggalkan dunia ini dengan persiapan bekal yang tidak seberapa. Jadi marilah teman-teman semuanya, marilah kita mulai mempersiapkan bekal kita dengan beramal, dengan berzikir kepada Allah, agar kelak nanti kita bisa siap menghadapi hari akhir. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah perkataan, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.